Martabak para pedagang itu hasilnya selalu bagus karena ada tindakan-tindakan khusus yang mereka lakukan pada adonannya. Sehingga martabaknya bisa seperti ini, berserat, empuk, kenyal, dan lembutnya bisa tahan sampai besok pagi. Apa saja teknik itu? Susu bubuk 1 sendok teh, masukkan ke dalam wadah, garam seujung sendok teh, vanili cair secukupnya, dan sediakan air 300 ml, kemudian kita tuang ke dalam wadah ini dan disisakan sedikit. Nah, ini sisanya. Masukkan juga pewarna makanan, pewarna kuning telur 2 tetes saja. Lalu diaduk-aduk sampai bahan-bahan yang ada di dalam air ini bisa larut dengan baik. Dan tambahkan tepung terigu protein sedang 250 gram dan dimasukkan secara bertahap. Diaduk, kita aduk terus sampai seluruh tepung terigu ini basah semuanya. Ini ya, udah basah semuanya. Lalu kita tambahkan lagi terigu yang masih sisa tadi. Jadi total terigunya 250 gram semua ya. Dan ini kita aduk-aduk lagi. Kita putar-putar dulu. Setelah selesai kita putar-putar. Dan sekarang kita akan ngadonin seperti ini. Keruk adonannya dari bawah, tarik ke atas sambil digesek ke dinding wadahnya. Kita lakukan hal tersebut sampai adonan ini menjadi halus, lembut, dan elastis. Memang tindakan yang seperti ini membutuhkan sedikit energi ya, tenaga ya. Agak capek sedikit. Tapi kalau punya mixer juga sih nggak apa-apa, diputar aja pakai mixer. Nah, sekarang tambahkan gula pasir 50 gram ya. Dan kita aduk-aduk lagi. Dan setelah kita masukkan gula ini, adonannya terasa lebih lembut. Tambahkan 1 butir kuning telur dan kita aduk-aduk lagi. Kita aduk terus sampai benar-benar adonan ini menjadi halus, lembut, dan elastis. Dan adonannya ini sudah mengait ya satu sama lain. Dan udah mulai lembut ya, udah elastis. Dan kita lakukan terus sampai benar-benar kita yakin adonan ini sudah kalis ya kata orang. Tapi kalau menurut saya sih sudah halus ya. Nah, ini dia ya, sudah halus, lembut, tapi masih agak kental. Lalu saya akan tambahkan air yang sisa tadi ya, dari awal. Jadi total air yang masuk ini 300 ml. Dan kita aduk-aduk lagi. Aduk terus sampai adonan ini menjadi lebih halus lagi dan menjadi lebih lembut. Ini kelihatannya di videonya, adonannya itu lembut sekali. Nah, ini dia ya, adonannya sudah lembut ya. Nah, oke. Sekarang adonannya kita akan tutup dan kita diamkan minimal 2 jam. Setelah masa istirahatnya sudah selesai, lalu kita masukkan baking powder 1/4 sendok teh dan soda kue 1/4 sendok teh juga. Dan kemudian dilarutkan dengan sedikit air. Nah, perhatikan pengembangnya ya. Terlihat berbuih, menandakan pengembang ini masih aktif. Terkadang martabak itu tidak mengembang bukan karena salah tekniknya, tetapi salah di pengembangnya. Pengembangnya sudah tidak aktif lagi. Oke, kita aduk-aduk lagi, kita putar-putar sampai bahan pengembang ini tercampur dengan adonan. Dan adonan ini sudah siap untuk kita panggang. Nyalakan kompor dan panaskan loyangnya dengan api besar sampai loyang ini panas dengan optimal. Nah, ini ya, loyangnya sudah panas. Kemudian apinya kita kecilkan kembali. Dikecilkan
asal nyala saja. Adonannya dikucek-kucek sebelum kita tuang ke dalam loyang. Kemudian kita tuang sambil mendengarkan bunyi desis loyang. Kalau bunyinya terlalu besar, jangan dilanjutkan ya. Itu pertanda bahwa loyangnya terlalu panas. Nanti kulit martabaknya gosong duluan. Oke, dan sekarang kita besarkan kembali apinya. Tunggu beberapa saat sambil kita memperhatikan adonannya sudah mulai mengembang naik ke atas dengan memunculkan gelembung-gelembung di permukaan martabaknya. Kalau tidak muncul gelembung-gelembung, itu menandakan bahwa martabaknya bantat. Dan setelah gelembung-gelembungnya sudah hampir 80% di seluruh permukaan martabaknya, lalu kita taburkan gula pasir. Kita taburkan gula pasir dengan merata. Dan kecilkan kembali apinya. Tutup adonannya. Dan berikan celah uap panas supaya pembentukan gelembung-gelembung di permukaan martabaknya masih berlanjut. Dan setelah kulit pinggiran martabaknya sudah mulai kelihatan kecoklatan, lalu kita intip. Dan kelihatannya masih agak basah sedikit ya. Kita tutup lagi ya, dan ditutup full saja. Kita tunggu kira-kira 30 detik, kemudian kita buka lagi. Nah, ini udah kering ya, dan dengan cepat kita angkat dari loyangnya. Martabaknya ditutup sebentar, kira-kira 30 detik, kemudian kita buka dan segera poles dengan margarin. Potong bagian tengah martabaknya. Pinggirannya garing ya. Dan berikan topping sesuai dengan selera masing-masing. Nggak harus seperti ini ya. Pemberian topping ini merupakan hal yang sangat mudah lah. Yang paling penting bagaimana kita bisa membuat martabaknya itu sendiri. Lipat dan poles kembali bagian luar martabaknya dengan margarin. Nah, ini dia martabaknya. Kita akan tes teksturnya bagaimana. Ini sangat lembut sekali. Empuk ya, benar-benar empuk. Potong martabaknya sesuai dengan pola dan ukuran yang kita mau. Nah, ini dia potongan martabaknya. Terlihat dengan jelas dagingnya berserat, empuk, kenyal, dan lembut. Dan benar-benar martabaknya ini lembut sekali. Ya, ini ya, lembutnya ini kokoh ya, bukan yang benyek ya. Saya coba cicipin. Enak sekali. Pokoknya mantap deh. Demikianlah tutorial ini dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa dan terima kasih.